living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can... Namanya kehidupan pasti ada episode terkelam dalam hidup kita. Rasa sedih, terpuruk, gak bisa ngapa-ngapain, pikiran ruwet, itu yang aku alami. 2 bulan vakum, gak upload video YouTube sama sekali kemana aja. Dapat musibah bapakku meninggal pas di hari terakhir puasa kemarin. Pukulan terberat tapi sekarang bangkit kembali. Yuk kita ke pasar lagi, dana 213.000 dapat apa aja? Yuk ikuti main belanja. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Main di blog Inara TV channel. Kita emang gak pernah tahu ya kapan musibah atau kesulitan atau hal-hal yang bikin kita down itu kapan akan terjadi. Aduh, mau ceritanya juga jadi nangis ya. Main benar-benar gak nyangka kalau Lebaran tahun ini bakal jadi momen kehilangan ayah. 4 hari sebelum Lebaran tuh masih teleponan sama bapak, dan gak nyangka itu bakal jadi momen terakhir bisa dengar suara bapak, karena tepat di sore hari pas hari terakhir kita puasa, malam takbiran ya tepatnya, dikabarin kalau bapak udah gak ada, dengan posisi yang alhamdulillah sangat baik, masih dalam kondisi berpuasa dan seperti sedang tidur. Tapi kayak goncangan aja gitu kita buat anak ya, karena emang bener-bener ditinggal tanpa aba-aba itu lebih menyakitkan. Bapak meninggal dalam kondisi masih sehat, dan itu pukulan buat kita anak-anaknya semua. Karena meninggalnya sore, bahkan di hari akhir, Main tuh gak bisa ngelihat muka bapak karena memang harus segera dikebumikan. Jadi pulang sampai dini hari, karena berangkat sore itu juga, dan gak ngelihat bapak untuk terakhir kalinya. Kehilangan orang tuh kayak kehilangan separuh jiwa ya. Kita jadi kosong, bingung mau ngapain, gamang, gak ngerti arah tujuan hidup, dan baru ngerasain ternyata seberat itu kalau kita ditinggal orang tua. Maaf ya jadi nangis. Kondisi kayak gini tuh bikin carut marut, gak bisa fokus ngapain. Makanya vakum deh 2 bulanan ya, gak upload video YouTube. Tapi sekarang mulai kuat kembali, hidup tetap harus berjalan. Masih ada 2 orang tua, mertua dan ibu, mama yang harus kita bahagiakan. Semoga kita semua diberkahi, senantiasa diberkahi rezeki yang melimpah dan kesempatan untuk bisa menyenangkan orang tua ya. Itu pasti salah satu doa banget semua anak, masih diberi kesempatan untuk membahagiakan orang tua. Ayo semangat lagi, ngumpulin rezeki, bisa berbagi dengan banyak orang. Kembali dengan video ke pasar. Hari ini seperti biasa, Main ini datang ke Pasar Parung. Buat yang nanya Main ke pasar mana, ini namanya Pasar Parung. Buat kalian yang di wilayah sekitaran Sawangan, Depok, tempat ini recommended. Memang kondisinya kayak gini ya. Ini pun nggak seluruhnya di sini, karena memang kalau Pasar Parung itu mencar-mencar. Ada juga yang pakai motor nggak perlu turun, langsung belanja bisa. Tapi kalau Main yang parkir di bagian dalam. Rasanya lebih nyaman aja kalau naruh mobil baru langsung kita belanja. Nah, ini tempat langganan Main ini. Orang tua tuh selalu ngajarin ya, setidaknya kita nggak punya uang, karena Main pun memang lahir dari keluarga yang boleh dibilang ekonomi biasa-biasa aja, dan patokan orang tua tuh mengajarkan, kalau kita nggak punya uang, setidaknya kita tahu diri. Jangan ketika nggak punya uang, malah dibanyakin hutang, tapi lebih ke penekanan bagaimana usahanya supaya kita minimalis masalah ya. Jadi patokannya kalau nggak ada uang ya tenaga, jangan pelit. Ketika kita memang ingin berhemat, karena mau gimana pun ceritanya, belanja di pasar itu jauh lebih murah ketimbang kita belanja di toko ataupun tukang sayur keliling ya. Memang semuanya ada plus minus. Kalau kalian punya prinsip yang berbeda ya nggak masalah. Kita pun menjalani hidup kita kan dengan keyakinan kita. Jadi jangan saling kita punya alasan tersendiri. Kalau memang ada yang bilang berbagi sama tukang sayur di sekitar rumah, ya itu baik. Berbagi dengan tukang sayur di pasar, semuanya baik. Tidak ada yang salah. Karena kita harus menyadari benar semua keputusan yang kita ambil tuh, dan kita yang menanggung semua resiko dari apa yang kita ambil. Di tukang sayur pertama ini boleh dibilang 70% kebutuhan Main beli di satu tempat ini. Jadi memang Main ke pasar itu nggak lama-lama, karena memang nggak suka nemplok-nemplok kemana-mana. Ini diambil dulu seluruh
kebutuhan, nanti tinggal ditaruh di depan, nanti abangnya yang nimbangin. Kayaknya udah jadi kondisi rutin ya, abis lebaran itu harga sayur pasti melambung, tapi sekarang sih udah mulai stabil ya kayaknya. Memang ada kenaikan tapi tidak terlalu besar. Sebenarnya belanja di pasar itu nggak seserem itu. Mungkin buat kita yang baru berumah tangga, itu ada rasa-rasa ngeri. Ada sebagian orang karena main pun melewati tahapan itu. Bingung harganya, bingung takarannya, nanti dimahalin atau enggak. Dan ujung-ujungnya milih yang praktis belanja di supermarket. Padahal perbedaannya tuh lumayan jauh ya untuk gapnya. Tapi memang nggak bisa dipungkiri kalau sayuran di swalayan itu memang kondisinya lebih segar. Dan biasanya tuh udah dibersihin ya. Kalau di pasar juga nggak kalah seger sih. Biasanya kalau malam kayak gini memang baru pada turun. Jadi lebih segar juga. Tapi kalau ditanya kotor jangan ditanya deh. Kalau di tukang sayur pasar memang kondisinya yang nggak sebersih di swalayan. Kentang jadi item yang rutin, biasanya satu kali belanja Main tuh bisa beli 2 kiloan ya, karena kalau kentang itu wajib ada di rumah, dan untuk cara simpan kentang biasanya Main taruh di luar aja. Oh ya, buat teman-teman yang ragu dan ngerasa nggak bisaan belanja di pasar, sebenarnya gampang. Kalau di pasar itu satuan membeli itu cuma 2, satuan rupiah atau satuan kilo. Jadi kalau seandainya beli cabai, Bang, cabenya 10.000 ya, nanti dia bungkusin. Atau ada juga yang memang udah diplastik-plastikin. Kalau di tempat Main sih memang masih geletak, jadi kita ngambil aja. Kalau nggak satuannya rupiah, beli 10.000 atau beli seperempat, gampangnya gitu. Dan kalau di pasar kayaknya udah nggak bisa nawar ya, karena kalau Main belanja di pasar juga nggak berani nawar, karena memang harganya udah murah kok. Sekalian hitung-hitung kita berbagi dengan saudara kita di pasar. Udah nggak usah ditawar, karena udah dapat harga termurah. Nah, di tempat tukang sayur ini udah lengkap, semuanya ada. Makanya Main 70% udah belanja di sini semuanya. Cabai, tomat, kubis, terus ini ada labu, semua sawi putih, sawi, wortel, semuanya ada. Dan sebenarnya yang paling enak ketika sebelum kita mulai belanja itu buat daftar menu dulu. Jadi dalam 1 minggu ke depan kita mau masak apa nih? Ketika kita udah tahu mau masak apa, nanti kan bisa tahu tuh bahannya dibutuhin apa aja. Jadi ke pasarnya itu belanjanya lebih terarah, nggak bingung lagi, dan bisa ringkes waktu. Ini kondisi sayuran-sayuran di pasar, ini kebetulan memang belum turun ya, tapi dia udah bisa pisahin. Nah, kalau buat sayur-sayuran yang agak jarang, kayak paprika, memang kalau di pasar itu kondisinya agak layu dan lebih mahal. Makanya kalau untuk paprika biasanya Main sih beli di swalayan. Nggak sepenuhnya kok kalau di swalayan itu harganya mahal, karena Main pun termasuk tim mana aja. Kalau belanja sayur ya di pasar tradisional seperti ini, terus kalau belanja bulanan Main ngerasa cocok dan harganya menurut Main termurah itu di hari-hari swalayan. Terus kalau memang nggak memungkinkan Main biasa belanja juga di warung-warung sekitaran rumah kalau kurang ya. Terus bisa juga belanja di toko grosir, bisa juga kalau tidak memungkinkan di toko online. Mana aja yang buat kita nyaman. Yang penting memang kita fokusnya kan mengusahakan yang terbaik biar bisa nabung banyak. Makanya ya difilter tempat belanja mana yang memang benar-benar bisa mensupport kita untuk banyak menabung. Entah kenapa nih Main lebih nyaman kalau belanja itu kalau nggak di malam hari atau di subuh hari. Tapi kalau subuh kayaknya kurang memungkinkan ya kalau tidak hari weekend karena kan Pak suami kerja. Nah kalau malam ini kondisinya pas buat Main, nggak panas, nggak terlalu desek-desekan. Pokoknya lebih nyaman lah karena Main juga termasuk orang yang males sama keramaian. Dan ini kondisi di malam hari. Tukang sayur pertama Main ngabisin dana 125.000 dapat sekantong besar. Baru ngabisin 125.000, lanjut kita ke depannya. Ini ada tukang ikan cuek. Di sini Main ngabisin dana 20.000 dapat 3 box. Ini kan ada yang besar ada yang kecil, Main yang besar. Tentunya kalau belanja di pasar itu sebenarnya nggak jauh-jauh tempatnya karena di kiri kanan aja. Nggak perlu effort banget sebenarnya. Dan lanjut kita sekarang ke arah depan dulu. Kita agak nyebrang nih, tempatnya nggak terlalu jauh. Ini Pasar Parung sekarang kondisinya enak loh untuk jalanannya karena udah nggak becek lagi. Terus kalau hujan pun aman, kita nggak akan kebecekan. Cuman kalau mau masuk ke tempat pedagangnya memang ada spot yang becek. Intinya di jalan utama sih sekarang udah nggak becek. Ini di tukang toge, sekilo 10.000. Coba tuh dapat toge 10.000 sekilo. Terus beli juga jamur.
lanjut ke samping tukang tempe, ini ada tukang tahu. Ini tukang yang berbeda. Biasanya satu bungkus ini 5 ribuan. Main beli 19.000, dapat 4 itu di korting sama abangnya. Nyebrang sedikit ini ada tukang sayur bayam, kangkung, dan dia pas juga nih jual timun suri. Beli 12.000, dapat bayam 2 dan timun suri 1. Lalu tadi ke tukang selada, agak di sampingnya, tapi nggak ke tapping. Karena kondisinya rame banget, agak susah napping. Beli selada air dan sawi putih habis 13.000. Lelenya nggak ketemu. Jadi tadi tukang sayur pertama 125. Terus di tukang ikan cuek 20. Terus di tukang toge tadi 15. Tukang tempe 9. Di tukang tahu 19. Terus timun suri sama bayam 12. Terus tadi yang terakhir selada sama sawi putih itu 13. Itu soal belanja kita. Karena tadi udah pecah belanja juga ke Lulu. Nggak sengaja mampir. Dapat nugget harga 38 sekilo. Nah, ini dia penampakan belanjaan kita dengan total 213.000 tadi, minus telur ya. Telur tadi main kebetulan mampir di Lulu. Jadi telurnya ini tidak beli di pasar. Uang 213.000 bisa habis dalam 1 kali makan di resto, bahkan kurang ya. Tapi kalau dibawa ke pasar, uang itu bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan kita dalam 1 minggu ke depan. So, kita bongkar dan kita sulap agar sayur ini jadi awet. Terima kasih ya untuk yang sudah menonton video sampai habis. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Like, komen, dan share. Semoga video bermanfaat. Jangan lupa di follow Instagram MyIn di @bloginara. Kalian udah belanja sayur belum? Biasanya kalian tim belanja di mana nih? Tinggalkan pesan di komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.